menghormati tanah, menghormati air. Jadi dalam segala hal kita nek bahasa gampangane dalam menghargai kan kalau dalam bahasa apa namanya? Kita merujuk ke apa-apa bismillah dulu kan gitu Mas. Nggih. Itu fungsi dari ketika sampean sudah tumbuh kesadaran, otomatis sampean menerapkan kesadaran raga sampean terbentuk dari itu, 4 elemen tadi. Berarti 4 elemen tadi sampean perlakukan dengan sebaik mungkin. Jadi intinya kita minta izin dulu lah. Makanya dalam luar biasa dalam ajaran agama Islam, sampean mau makan Bismillah. Bismillah dulu, mau minum Bismillah dulu. Itu sebenarnya kita sebagai umat itu harus malu, harusnya paham seperti ini Mas. Bukan gitu. hanya ritual Bismillah. kalau Bismillah dapat pahala, kalau tidak Bismillah dapat pahala. Tapi ya enggak apa-apa. Ya. Udah bagus, Bismillah itu sudah selamat lah istilahnya. Tapi kalau ingin kesempurnaan, kita harus menghayati Bismillah itu. Ketika sampean Bismillahirrahmanirrahim menginjak bumi, jangan pernah mencemari bumi. Jadi kali ini kula niki ono sing tak sharing no Mas kali sampean. Dari selama ini mendengarkan atas penjelasan dugi sampean, sharing-sharingan dugi sampean itu tadi boleh kula nggih bahasa Jawa ini tambah penasaran, tambah kepingin lebih jauh, tambah lebih lagi ada aja yang kepingin saya sharing ganteng sampean itu. Tapi yang penting sudah dipraktekkan loh Mas. Mungkin tahu tapi gak dipraktekkan. Nah itu. Lah ya saya coba praktekkan kan terus kan kepingin ada yang saya sharingkan lagi, lebih penasaran lagi. Dari awal kita membahas sampean bilang apa namanya Pancamaya Kosa yang dari mulai awal itu apa penjelasan secara apa namanya itu Mas? Kesadaran. Kesadaran Pancamaya Kosa manusia. Kesadaran Pancamaya manusia, terus ketambahan lagi cara mengalaminya gimana walaupun secara sing sederhana. Terus penasaran saya itu dari Anamaya Kosa itu kan fisik kan Mas? Nggih. Lah fisik kita itu kan gimana ya? Asal usulnya fisik itu gimana itu cara bisa memahami kan fisik kan banyak kan Mas. Okay. Ada apa namanya sel-sel ada sembarang kali lah. Saya kan nggak pati. Teng beriku kan kemungkinan besar kan ada penjelasan yang lebih dalam intinya kayak saya ingin lebih apa ya namanya kalau bisa dibilang itu lebih detail, lebih memahami lah dari fisik kita sendiri gitu loh Mas. Kan ada yang bilang kan kadang-kadang kita mendengarkan dari orang juga. Jadi fisik kita nih kok ada berapa lapis gitu loh. Kan gitu. Masuk. Jadi itulah yang kepingin saya sharing kanteng jenengan. Menurut jenengan itu gimana gitu loh. Paling enggak kita mulai istilahnya kan sampean kepingin bedah. Nah, itulah intinya bedah. Bedah materi. Nah, kemarin kan kita membahas masalah kesadaran Pancamaya Kosa. Tapi sekarang kan materi dari Pancamaya Kosa tadi. Nah, itu. Berarti kita ngomongin materi dari Anamaya Kosa atau fisik terkasar kita. Istilahnya raga lah. Nah, ya intinya membedah itulah. Kalau dalam perspektif Jawa, raga manusia itu ada istilah lain diartikan 7 lapis bumi, Mas. Bahasa sederhananya
7 lapis raga kita adalah yang paling luar adalah rambut, Iya. kemudian kulit, kemudian daging, kemudian otot, kemudian darah, kemudian tulang, dan selanjutnya adalah sumsum. Sumsum paling dalam nih. Paling dalam. Ini adalah struktur raga manusia. Tadi ini bahasa ini sering dipahami banyak orang adalah 7 lapis bumi manusia. Oh. Istilahnya bumi ini yang kita tinggali adalah sama 7 lapis. Itu apa itu? Ahli geografi istilahnya, kemungkinan ahli geografi. Yang tahu. Ya, itu sudah membagi bumi menjadi 7 step. Dan manusia adalah miniatur bumi. Sama juga itu aja 7 step. Stepnya tadi adalah rambut yang sampai sumsum tadi. Iya. Dari setiap lapisan atau 7 lapis raga manusia, istilahnya itu materi pembentuk 7 lapis di apa itu raga manusia itu ada yang namanya, kalau istilahnya Jawa itu panca mahabhuta, Mas. Nah, ini baru-baru ini kan tambah penasaran. Dengan istilah ini pembentuk 7 lapis raga manusia, dengan ada yang istilahnya dengan nama panca mahabhuta atau 4 anasir, atau banyak ini bahasanya itu banyak sekali, tergantung di negara mana atau di wilayah mana itu bahasanya lain. Sederhananya, pembentuk dari 7 lapis raga manusia itu ada tanah, air, udara, api, dan ruang. Jadi ada 5 ya. Ada 5 elemen. Nah, ini biasanya di banyak kebudayaan, khususnya dalam perspektif budaya Jawa, namanya panca mahabhuta atau 5 elemen. Bahasa lainnya 5 elemen pembentuk raga manusia. Jadi setiap rambut kita sampai sumsum kita itu disusun dari 5 elemen itu ini. tadi. 5 elemen ini. Loh, dari mana elemen ini? Sebuah contoh, ketika sampean makan nasi, sebutir padi, sebutir nasi itu. Nasi adalah kolaborasi dari tanah, air, api, udara, dan ruang. Jadi sebenarnya esensi dari tubuh atau raga manusia ini adalah intisari dari api, intisari dari bumi, intisari dari tanah, apa itu air, intisari dari udara, dan ruang. Dalam beberapa kajian keilmuan, 70% tubuh kita adalah air, 16% adalah tanah, 6% adalah udara, dan 4% adalah api. Jadi kalau sudah membedah kayak gini, kita harus juga memahami, bukan memahami, intinya kita harus mengenal itu semua, Mas ya. Jadi kita harus mengenal yang namanya air, kita harus mengenal yang namanya apa tadi? Api, tanah, udara, dan ruangan itu tadi berarti. Ya pastinya, Mas. Nah, makanya untuk arah pengenalan yang lebih jauh, ini biasanya beberapa kali saya sarankan untuk berguru atau dibimbing oleh seseorang yang ahli di bidang ini. Cuman kan saya tidak membicarakan itu, saya hanya kaweruhnya saja. Kaweruhnya saja. Minimal sampean tahu rambut sampean sampai sumsum sampean itu terbentuk dari 5 elemen ini. 5 elemen pembentuk raga manusia. Dan ini perlu sampean kenali. Jadi kalau sudah kenal ini, justru kita juga bisa mengenal ya yang namanya susunan 7 lapis itu dari rambut sampai sumsum itu, kita juga bisa mengenal itu, Mas. Pasti, wong itu milik sampean. Wong itu milik sampean itu.
untuk mengenal lapis-lapis itu, Mas, ada metode-metodenya lah. Ini bahasa 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 Indonesianya kan kayak gitu. Kalau nek bahasa Jawa nih, ya apa carane? Metode untuk mengenal apa namanya? eh, yang lapis-lapis itu tadi. Paling enggak kalau sampean sekedar hanya untuk mengenal, mungkin paling enggak sampean sudah bisa mengenal karakter tubuh sampean, karakter tanah sampean, karakter air sampean, karakter udara sampean, dan karakter api sampean. Karena apa? Elemen ini ada di setiap sel sampean. Saya bilang tadi 70% air, 16% tanah, 6% udara, 4% api, sisanya adalah ruang. Ini bukan di dalam perut, tapi di setiap sel rambut sampean, di setiap sel tulang sampean, di setiap sel sumsum sampean. Itu susunannya begitu. Susunannya, Mas. Oke. Dan 7 lapis raga kita yang membantu kita beraktivitas sehari-hari itu membutuhkan, istilahnya itu pembersihan lah istilahnya. Setiap hari pembersihan. Misalnya bagaimana cara sampean apa tadi? Mengenal nih. Lebih bisa mengenal. Ya, lebih bisa mengenal. Nggih, nggih. Cara mudahnya sederhana sebenarnya. Kalau sampean kepingin mengenal elemen api sampean, berarti sampean harus terkena dengan sinar matahari. Ya, 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 ya. Kalau sampean ingin mengenal elemen atau anasir tanah sampean, berarti sampean harus bersentuhan dengan tanah. Kalau sampean ingin mengenal elemen air sampean, sampean harus bersentuhan dengan air. Dan ketika sampean ingin mengenal elemen udara sampean, sampean juga harus bersentuhan dengan udara atau menghirup udara. Itu cara paling sederhana, Mas. Nah, terus ada yang satu lagi nih, ruangan ini, Mas. Gimana ini, Mas? Nah, setiap elemen tadi itu menempati ruangan. Makanya ruangan itu tak terbatas, Mas. Ruang ini tak terbatas. Seperti alam semesta ini menempati ruang. Nah, ruang itu tak terbatas. Bumi, matahari, bulan, galaksi, semuanya adalah menempati ruang. Ruang ini tak terbatas. Jadi kalau istilahnya itu kalau ada ruang nih bisa masuk semua lah di situ kan. Nggih. Nah, paling sederhana begitu. Jadi kalau sampean kepingin lebih kenal, paling sederhananya sisihkan beberapa menit dalam sehari. Biarkan tubuh sampean menginjak tanah tanpa alas kaki. Ya, ya. Tanpa alas kaki. Itu namanya membersihkan atau untuk mengenal elemen pembentuk 7 raga kita. Itu cara sederhana. Jadi ini kalau diibaratkan kita mau kepingin kenal itu kan harus dekat dulu lah. Dekat dulu. Nah, itu kan saya hanya apa itu istilahnya membahas hanya kawero. Iya, iya. Tapi bisa sampean lakukan langsung. Iya. Biar kenal elemen tanah sampean harus menyentuh tanah. Biar kenal elemen air sampean harus menyentuh air. Biar kenal elemen udara sampean harus menghirup udara bebas. Dan kalau sampean ingin mengenal elemen api sampean harus mendapatkan cahaya matahari paling enggak, itu kan mudah. Atau membuat api. Itu cara mengenal. Jadi tetap intinya
ini balik lagi intinya kalau ke yang cerita-cerita apa sharing-sharing yang awal-awal itu tetap dari apa namanya Mas? Kalau saya bisa membandingkan dari kita apa namanya itu yang Pancamaya Kosa itu yo Kesadaran. dari kesadaran juga tetap. Nggih, justru ini praktek dari kesadaran tadi. Ketika sampean sudah menyadari bahwa fisik sampean terbuat dari tanah, kenapa sampean jauh dari tanah? Kenapa sampean selalu pakai sendal? Kenapa sampean kalau lihat tanah kotor, padahal ada 16% loh sampean tanah sampean. Air 70%. Seharusnya sampean harus meneliti air karena 70% tubuh sampean adalah air. Jadi kan dari situ kan paham padahal kalau kita kan sehari-hari padahal ya udah sering kan iya mandi kan pakai air kan gitu kan kita setiap hari hirup udara yuk terus tapi kok kita kok tidak kenal kan gitu makanya sebelum praktek sampean harus mengalami kesadaran dulu. Ketika sampean sudah mengalami kesadaran bahwa sampean punya anamaya kosa, ada tubuh, bahkan ada 7 lapis tubuh sampean, berarti di situ ada kemungkinan sampean ingin kenal dengan tanah, ingin kenal dengan air, ingin kenal dengan api, ingin kenal dengan udara. Kan begitu. Jadi komplitnya lah ini untuk dari sisi itu tadi ya tetap ya dari awal itu tadi kita harus penuh kesadaran intinya kan kayak gitu. Dan buah kesadaran tadi sama otomatis dalam kehidupan sehari-hari konkretnya atau apa itu sama bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari sama mulai sadar bagaimana cara menghormati tanah, menghormati air, istilahnya menjaga bumi. Menjaga air tetap bersih, menjaga udara biar tidak terpolusi. Karena apa? Karena bumi bisa tercemar, air bisa tercemar, udara bisa tercemar, tapi api, matahari tidak bisa tercemar, Mas. Minimal ketika sampean sudah tumbuh kesadaran Pancamaya Kosa sampean sudah bisa menyatu dengan air, menyatu dengan tanah, menyatu dengan udara. Itu cara yang paling sederhana yang padahal ya setiap hari udah sih kita lakukan lah. Cuman kita saking belum sadar aja kan gitu Mas. Jadi intinya kan kayak gitu. Cuman untuk yang lebih mendetail lagi itu tadi gimana Mas? Ya sampean harus punya guru. Ya, harus punya guru. Saya kan hanya modal kaweru. Minimal sampean tadi nggak tahu raga yang selama ini sampean bawa kemana-mana ternyata ada 7 lapis, ada rambut, kan gitu sampai sumsum gitu. Kemudian rambut itu nggak sekedar rambut, dibentuk dari 4 elemen tadi. Tadi kan sampean nggak tahu, sekarang sudah tahu itu namanya kaweru. Untuk sama lebih jauh untuk mendalami itu, ya harus punya guru Mas. Tapi cara sederhana itu tadi. Oke. Ya, terima kasih. Untuk cover way. Jadi minimal lebih tahu lah. Kita lebih tahu, lebih bisa dalam keseharian kita kan kemungkinan bisa kita peragakan lah nih kalau bahasa itunya. Jadi kita bisa menghormati tanah, menghormati air. Jadi dalam segala hal kita nek bahasa gampangannya dalam menghargai kan kalau dalam bahasa kita merujuk ke apa-apa bismillah dulu kan gitu Mas. Itu fungsi dari ketika sampean sudah tumbuh kesadaran otomatis sampean menerapkan kesadaran raga sampean terbentuk dari 4 elemen tadi. Berarti 4 elemen tadi sampean perlakukan dengan sebaik mungkin. Jadi intinya kita minta izin dulu lah. Makanya dalam luar biasa dalam ajaran agama Islam sampean mau makan bismillah dulu, mau minum bismillah dulu. Itu sebenarnya kita sebagai umat itu harus malu, harusnya paham seperti ini Mas. Bukan hanya ritual
Bismillah. Kalau bismillah dapat pahala, kalau enggak bismillah dapat pahala. Tapi ya enggak apa-apa. Ya. Udah bagus, bismillah itu sudah selamat lah istilahnya. Tapi kalau ingin kesempurnaan, kita harus menghayati bismillah itu. Ketika sampean bismillahirrahmanirrahim menginjak bumi, jangan pernah mencemari bumi. Ya. Jadi poin-poinnya di situlah. Nggih. Itu yang paling sederhana Nggih, aja. tadi ini aplikasi dari ketika saya mempunyai kesadaran atau menempuh kesadaran anak panca maya kosa sampean, otomatis sampean bisa menghargai pembentuk fisik sampean. Dan sampean bisa menghargai alam semesta ini. Ya, alhamdulillah lah. Bisa lebih memahami itu tadi. Oke. Terima kasih.